dengan harapan di padang mahsyar, di yaumil hisab, di mana saat itu akan ada hisab dari Allah tentang hidup kita. Saya berharap ada banyak orang bersaksi bahwa pernah mendapatkan manfaat dari saya. Kesuksesan yang dimiliki oleh seseorang tentunya tidak datang begitu saja. Banyak perjuangan yang harus dilalui hingga bisa menghasilkan penghasilan yang banyak. Salah satunya Fatimah Az-Zahra. Ia adalah seorang pengusaha asal Lebak yang berhasil menjadi miliarder setelah merintis bisnisnya dengan modal 0 rupiah. Di balik itu semua, ia telah melalui jatuh bangun dan pahit manisnya kehidupan dan dunia bisnis. Saya itu yatim dari lulus SD. Gitu. Jadi lulus SD saya sekolah di Lampung. Saat itu karena hampir tidak bisa sekolah, jadi ikut dengan paman ke Lampung, sekolah di sana di panti asuhan. Karena situasi ekonomi yang sangat sulit itu, saya merasa memang saya harus siap untuk menjadi yatim dan harus tangguh menghadapi hidup. Jadi saya bersiap-siap menghadapi kehidupan ini pasti akan terasa lebih berat. Makanya ketika ada yang bertanya, pada saat itu sedih nggak sih dan sebagainya gitu. Sedih awalnya ya, tapi semakin lama semakin terbiasa bahwa oke, saya memang sekarang yatim, tidak ada ayah, bahkan ibu juga tidak punya penghasilan tetap. Ibu itu pengajar ngaji. Jadi dari majelis ke majelis ada recehan dari peserta majelis taklim gitu ya. Itu yang jadi berkat buat kita. Kita alhamdulillah diberi makan dari mengajar Al-Quran. Mudah-mudahan itu adalah keberkahan. Karena ibu tidak pernah mentarif ya jamaah yang memberikan dengan sukarela. Dan alhamdulillah itu terasa berkah. Yang mungkin juga dari doa-doa para jamaah ibu yang membuat kami para yatim saat ini, alhamdulillah anak-anak ibu sudah punya perusahaan semua. Pada satu keadaan, Fatimah mengaku harus berpuasa berhari-hari karena ia tidak punya uang untuk makan. Jadi SMP saya pernah sering puasa. Nah, satu masa ketika saya puasanya berhari-hari dan tidak ketemu makanan untuk buka puasa, saya pernah sampai meneteskan air mata memohon kepada Allah, ya Allah berikan saya buka puasa dari mana saja, Engkau maha kuasa gitu. Dan keajaiban menurut saya gitu, logikanya memang masuk akal. Ada kucing bawa ikan masih utuh, lihat saya kaget kabur. Tapi itu ajaib menurut saya. Itu doa yang terjawab kontan ya. Doa yang Allah jawab secara langsung tanpa terduga. Karena ikannya benar-benar utuh, bulat gitu, masih sangat-sangat cukup untuk membuat saya merasa kenyang dengan buka puasanya. Dalam kondisi sulit seperti itu, ia selalu mengingat pesan yang selalu diberikan kepada ibunya untuk selalu meminta pertolongan pada Allah. Satu aja pegangan saya yang memang dititipkan dari ibu saya. Ibu saya kemanapun saya pergi selalu bilang, Neng, jaga hati, jaga iman, jangan lepas dari Al-Quran. Jadi kenapa sih harus ibu selalu mengatakan baca Al-Quran, baca Al-Quran? Karena ketika kita membaca Al-Quran, saat itu kita akan merasa dekat. Kita akan merasa dekat dengan Allah, maka semakin kita merasa dekat kemanapun kita pergi, kita hanya akan meminta kepada Allah. Meminta perlindungan, meminta apapun. Dan keyakinan kitanya itu kuat gitu. Beda kalau kita nggak merasa dekat kayak, Allah akan kabulkan gak ya? Allah akan kabulkan gak ya? Tapi kalau kita merasa dekat, Allah jaga saya gitu. Ia percaya bahwa saat hati yakin sepenuhnya pada Allah, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Ketika kita yakin, memohonnya kepada Allah juga dengan sungguh-sungguh, ikhtiarnya juga maksimal, apa yang sepertinya tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Dan itu mungkin yang terjadi dalam hidup saya. Saya seorang yatim miskin, dulunya kelaparan, sampai ibaratnya pernah makan bekas kucing dan sebagainya. Tapi saya dari dulu yakin bahwa suatu hari saya akan menjadi pengusaha besar. Walaupun saat ini belum besar, tapi saya merasa saat ini sudah terlihat gitu bahwa apa yang pernah saya yakini mulai ada titik terangnya.
saya akan jadi pengusaha besar, saya akan punya pesantren dan sebagainya. Allah Maha menjawab doa untuk orang-orang yang yakin dan ikhtiar maksimal. Pada tahun 2012, Fatimah terdiagnosa mengidap penyakit rahim hingga mengharuskan untuk dioperasi lagi. Dan lagi ia terkendala dalam ekonomi. Hal ini membuat Fatimah mencari cara lain agar penyakitnya sembuh tanpa harus operasi. Saya mulai merintis usaha itu mulainya dari saya sakit. Saya sakit di rahim, kemudian saya merasa tidak punya biaya untuk berobat. Akhirnya saya putuskan berobat dengan herbal. Alhamdulillahnya pada saat itu sudah musim internet ya, jadi mudah sekali mencari informasi apapun. Kebetulan di samping kontrakan saya juga warnet, jadi saya belajar tentang herbal. Kebetulan saya punya komputer, walaupun komputernya jadul gitu ya, komputer PC biasa. Saya belajar tentang herbal, berbagai macam herbal saya pelajari, dari mulai zat apa yang terkandung di dalamnya, daun-daunan, minyak-minyakan, rumput-rumputan dan sebagainya. Akhirnya saya mengobati penyakit saya dengan herbal, salah satunya dengan virgin coconut oil itu. Allah kasih kesembuhan. Tahadus binikmah, Allah kasih kesembuhan. Saya share pengalaman saya di internet, di blog-blog, di grup-grup bisnis, grup pertanian, dan pokoknya saya share di mana-mana gitu. Saya ceritakan di Facebook, di mana-mana. Dari cerita saya itu, termasuk di Yahoo Answer ya, saya banyak pertanyaan saya jawab, saya jawab dengan testimoni kesembuhan saya melalui herbal-herbal itu. Saya ninggalin nomor telepon. Jadi di semua yang saya share itu saya ninggalin nomor telepon, barangkali mereka perlu informasi dari saya bahwa mengobati penyakit yang lumayan berat ya. Penyakit rahim saya saat itu tuh sampai botak. Sampai bikin wasiat gitu, karena memang menurut dokter bisa sampai lewat gitu bahasanya. Tapi alhamdulillah gitu, kalau kita ikhtiarnya maksimal, memintanya kepada Allah maksimal, yakin dan sebagainya, Allah bisa jadikan apapun obat gitu. Dan ternyata di sekitar kita tanaman-tanaman itu mengandung obat yang luar biasa. Akhirnya banyak yang nelpon minta dibuatkan herbal-herbal tersebut, termasuk virgin coconut oil itu. Mereka yang order, jadi sistem pre-order, akhirnya saya dapat modal dari calon-calon customer itu. Jadi awalnya itu ketika permintaan cukup, kalau waktu permintaan masih kecil, saya hanya bersama keluarga dan tetangga-tetangga dekat. Seiring berjalannya waktu, usaha yang ia jalankan semakin berkembang. Pada tahun 2016 sampai mencapai omset miliaran per bulan. Saya saat itu sampai nggak tahu gitu ya, sampai berpikir ini sebenarnya kebutuhannya berapa sih. Misalnya dapat uang 10 juta, ada margin berapa juta, diproduksi lagi kan menjadi sekian. Jadi misalnya sampai ke 50 juta diproduksi lagi, itu kok nggak pernah cukup. Itu nggak pernah cukup sampai saya punya omset 1 miliar. Setiap ada margin diproduksi lagi. Nggak sempet gitu untuk menyisihkan, beli rumah, beli mobil, segala macam itu susah gitu. Kok permintaannya kencang terus gitu. Berapa? Akhirnya saya paksakan, karena orang tua kan selalu mempertanyakan, Neng kapan punya rumah gitu kan. Neng aja belum punya rumah kok udah ya. Jadi ketika saya kan senang neraktir ya, neraktir teman-teman anak, misalnya neraktir keluarga dan sebagainya. Neraktir orang aja, rumah aja belum punya. Saya bercandain begitu kan sama ibu. Akhirnya saya paksakan untuk bangun rumah dari hasil itu. Walaupun sebetulnya permintaan kenceng gitu, tapi rumah kan termasuk kebutuhan pokok gitu ya. Terus saya juga paksakan untuk beli mobil akhirnya di sekitar tahun 2016-an itu. Karena juga butuh untuk transportasi. Tapi permintaan tuh kencengnya minta ampun. Memang maha baiknya Allah, kalau ditanya kenapa bisa begitu, saya aja belum pakai marketingan. Nggak ada yang namanya tim marketing, nggak ada digital marketing, desain, tim desain, nggak ada, semuanya sendiri. Saya yang ngedesain, saya yang marketing di Facebook, di mana-mana, tapi kok permintaannya kenceng bener gitu. Itu ya maha baik Allah aja sih kayaknya. Atau mungkin kalau teman-teman bilang karena kekuatan produk, jadi dari mulut ke mulut orang cerita gitu, saya cocok nih, akhirnya jadi reseller, saya cocok nih, akhirnya seperti itu.
visi misi kita untuk membangkitkan perekonomian umat berarti dijalankan oleh banyak orang gitu ya. Ada banyak orang yang melakukan hal yang sama, membangkitkan perekonomian banyak orang. Tapi di sisi yang berbeda, di dalam perusahaan ini kan ada banyak orang. Banyak orang ini merasa terjadi kompetisi. Misalnya anggaplah seller ya, seller Batrisya, ketika ada seller brand-brand lain di sekitarnya, apalagi kalau timnya pindah ke brand lain, itu merasa terganggu dapurnya gitu. Itu akhirnya membuat saya berpikir sebagai pengusaha, saya harus melakukan inovasi, saya harus membangkitkan semangat tim, dan brand awareness kayaknya juga harus dikencengin gitu. Karena banyak orang bilang setiap yang nyoba Batrisya hampir selalu repeat order. Bahkan para seller bilang 90 sekian persen setiap yang nyoba Batrisya pasti repeat gitu. Nah artinya gimana caranya setiap orang nyoba gitu. Sebanyak-banyaknya orang tahu Batrisya dan nyoba gitu. Karena kalau udah nyoba insya Allah ketagihan gitu. Makanya kita lakukan brand awareness, saya tingkatkan lagi brand awareness gitu. Dan kebetulan suami selalu support gitu, apapun yang dilakukan untuk brand awareness. Sekarang kita kan berdua gitu, powernya juga beda. Sebetulnya alasan kenapa beli pabrik, jadi bukan membangun. Kalau membangun saya kurang punya pengalaman juga dengan SDM dan sebagainya. Akhirnya saya putuskan beli pabrik jadi. Saat itu hunting, di mana ya ada pabrik yang sesuai dengan harapan kita. Kita mencari pabrik yang bisa memproduksi produk-produk skincare herbal, karena itu yang paling laris di kita adalah skincare herbal. Saya sebetulnya dulu pernah punya produk andalan yaitu Gizi Super Cream. Saya kagum dengan produk itu. Jadi saya pikir dulunya ya, saya pernah berhayal saya pengen banget punya pabrik seperti ini. Qadarullah pada saat saya hunting, saya ditawarkan ada perusahaan yang foundernya sudah nggak ada gitu, yang melanjutkannya juga saat ini butuh energi baru lah gitu ya. Akhirnya saya putuskan, wah masya Allah, sepertinya ini nih yang tepat buat Batrisya. Allah maha baik gitu. Pabrik yang pernah saya impikan atau yang pernah saya idam-idamkan ternyata bisa menjadi bagian dari Batrisya. Di pabrik itulah Batrisya diproduksi seperti itu. Saya pernah juga mengalami masa di mana punya orang kepercayaan yang ternyata berbeda arah kemudian. Itu sempat agak goyah. Agak goyahnya lebih ke perasaan sedih. Jadi sedih yang sebelumnya mereka adalah bagian dari kita, keluarga kita, akhirnya menjadi kompetitor, menjadi agak negatif ya ininya, vibrasinya biasanya kalau sudah jadi kompetitor. Padahal saya sih berharap tetap menjadi keluarga gitu, karena bagaimanapun visi misi kita adalah membangkitkan perekonomian umat, apapun brandnya. Walaupun beda gerbong, walaupun beda kapal, nggak apa-apa, yang penting tujuannya sama kan gitu. Tapi biasanya memang kalau sudah jadi kompetitor ada sesuatu yang berbeda kan. Nah, di situ sih sedihnya gitu. Tapi life must go on gitu kan. Kita tetap harus lanjutkan perjuangan kita. Sempat ngedrop sedikit. Jadi memang kadang-kadang Allah perlu apa ya namanya, mungkin kalau anak panah mundur dulu baru melesat gitu ya. Jadi sempat jatuh dulu, moodnya agak kacau dulu gitu. Tapi setelah itu masya Allah dari situ dem miliaran. Itu kejadiannya sebelum terbit buku Omset Miliar Tanpa Modal, menjelang terbit. Setelah itu setiap stokis bahkan ada yang pernah sampai 3 miliar per bulan satu stokis. Salah satu tantangan yang cukup besar adalah dalam bisnis ini kan banyak orang. Kita bisa dikatakan tim ya. Para seller ini adalah tim kita, tim marketing. Batrisya itu punya cara marketing disebutnya multi selling level. Jadi seller yang punya tim-tim di bawahnya gitu. Nah, mereka semua punya keinginan. Mereka semua punya usul. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Itu adalah tantangan. Bagaimana kita mengumpulkan orang supaya tetap satu suara, sedangkan ini banyak kepala. Menurut ini harusnya Batrisya begini. Menurut ini kok Batrisya begini? Gitu. Biasanya saya akhirnya membuat polling atau demokrasi jadinya. Saya mau mendengar suara terbanyak. Suara terbanyak mengatakan Batrisya harus begini. Ternyata yang suaranya tidak terpilih ini kan kecewa.
kenapa sih Batrisya atau owner kita ini disetir banget? Ya, disetir banget sama suara banyak orang gitu. Kenapa kita ini nggak didengar gitu? Itu jadi dilema tersendiri karena bagaimanapun kita kan inginnya semua pihak senang atau puas atau bahagia. Tapi bagaimana caranya? Dulu sering saya baper dengan kejadian, maksudnya sedih ya. Saya sedih gimana? Bagaimana cara saya menyenangkan semua orang? Tapi itu mustahil. Akhirnya saya realistis. Kalau saya sedih karena tidak mampu menyenangkan semua orang, power saya akan turun, energinya rendah, lemah. Yang harusnya saya berkarya, yang harusnya saya memikirkan lebih banyak orang, akhirnya kan jadi nggak maksimal. Ya udah, saya terima bahwa memang kita tidak mungkin menyenangkan semua orang. Jadi harus mau untuk tidak disukai. Ya, nggak apa-apa kalau mereka kecewa. Yang penting kita sudah berusaha di hati kita sayang sama mereka, kita berusaha memberikan yang terbaik. Adapun mereka kecewa, nggak apa-apa gitu. Jadi harus menerima itu. Saya itu termasuk orang yang takut kalau sampai saya menyakiti hati orang. Jadi ketika ada orang yang kecewa, apalagi misalnya merasa sakit hati atas keputusan saya, apapun dalam hidup saya takut sama orang yang sakit hati. Kenapa? Karena orang yang sakit hati kan katanya doanya dikabulkan Allah. Jadi saya memang takut sekali orang sakit hati. Cuma yang seperti tadi itu, kita tidak bisa menjaga hati setiap orang. Kalau memang kenyataannya kita tidak bisa memuaskan atau menyenangkan semua orang, ya biar Allah aja yang maha adil yang menjaga kita. Yang penting kita selalu berlindung sama Allah. Ya Allah, kalau saya salah tolong tegur saya, tolong bimbing saya di setiap langkah saya, jangan sampai saya zolim sama orang. Kalau orang sakit hati padahal saya sudah berusaha untuk tidak zolim, ya Allah maha baik, Allah maha pelindung, Allah maha menjaga. Salah satunya adalah mengenai ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita. Kalau kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Salah satu cara bersyukur adalah memaksimalkan apa yang Allah berikan. Allah kasih kita kecerdasan, Allah kasih kita kemampuan, skill dan sebagainya. Maka itu yang dimaksimalkan. Ketika kita tidak punya modal, lalu kita berpikir, kenapa sih saya tidak punya modal? Itu bisa jadi kufur. Maksudnya adalah ketika kita kayak marah gitu ya, kecewa sama Allah, kenapa ya Allah saya dibuat miskin? Itu bisa jadi kufur. Maka kalau kufur, azab Allah sangat pedih. Bisa jadi dengan kalimat itulah membuat kita semakin dimiskinkan oleh Allah. Tapi kalau kita bersyukur, oh saya tidak punya modal, berarti saya harus memaksimalkan apa yang saya punya. Masya Allah, Allah kasih saya lengkap, tangan, kaki, otak, skill, yang bisa jadi kita tidak menyadari bahwa kita punya bakat apa. Maka dengan bersyukur itu, kita akan cari apa yang kita miliki. Lalu dengan apa yang kita miliki itulah kita mulai segera. Dari kegigihannya tersebut, kini Fatimah Az-Zahra sudah menikmati hasilnya. Produk Batrisya Herbal telah tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki omset ratusan miliar rupiah tiap tahunnya. Satu motivasi saya adalah saya ingin di sepanjang usia saya mengumpulkan banyak orang yang mendapatkan manfaat dari saya atau terbantu oleh saya, dengan harapan di padang mahsyar, di yaumil hisab, di mana saat itu akan ada hisab dari Allah tentang hidup kita. Saya berharap ada banyak orang bersaksi bahwa pernah mendapatkan manfaat dari saya. Saya berharap begitu, dan saya pun akan bersaksi kepada orang-orang baik gitu, bahwa dia baik, dia baik. Saya berharap ada banyak orang bersaksi kepada Allah, ya Allah dia baik gitu. Dan mudah-mudahan itu yang akan menyelamatkan saya di yaumil hisab.